Alhamdulillah teman-teman, bersama saya saat ini Ustadz Ferry. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Al-Azhar Mesir di Fakultas Bahasa Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai beliau tentang Fakultas Bahasa Indonesia yang ada di Universitas Al-Azhar Mesir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Izin Ustadz, saya di sini ingin bertanya, bagaimana bahasa Indonesia bisa ada di Universitas Al-Azhar Mesir? Baik, bismillah. Pertama saya ingin merevisi ya bahwa pengajaran bahasa Indonesia yang diajarkan di Universitas Al-Azhar itu di Fakultas Bahasa dan Terjemah. Itu letaknya di Hayy Sadis ya, di Fakultas Bahasa dan Terjemah, dan sekarang itu masuk dalam program studi bahasa Indonesia, kita sebut Qismul Lugha Al-Indonesia wa Adabiha gitu ya. Meskipun jurusan ataupun prodi bahasa Indonesia ini itu masuk rumpun belajar, kalau dari Tansik sendiri, dari bagian Idaroh Jamiah sendiri itu masuk namanya Baromijul Khassah ya, yang kita sebut dengan program khusus. Itu setara dengan program-program khusus yang dibuka di tahun ajaran lalu, tahun 2025, tahun 2026 gitu ya. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri itu diajarkan di Universitas Al-Azhar bukan mulainya tahun lalu, tapi sudah sejak tahun 2019, yang awalnya bahasa Indonesia diajarkan sebagai bahasa pengantar kedua bahasa asing, karena di Fakultas Bahasa dan Terjemah itu ada berbagai macam bahasa, sekitar lebih dari 15 bahasa asing yang dipelajari oleh mahasiswa ya, diantaranya adalah bahasa Indonesia ya, bahasa umumnya bahasa Eropa, lalu kemudian bahasa Asia. Di situ yang tercatat ada bahasa Urdu, India, lalu kemudian bahasa Jepang, bahasa Cina juga dipelajari di sana, dan bahasa Indonesia termasuk bahasa Indonesia Asia yang dipelajari. Hanya saja sejak tahun 2019 yang kebetulan saya mulai diaktifkan itu bergabung untuk membantu teman-teman mengajar di sana itu sejak tahun 2022. Jadi baru tahun 2025 kemarin ya itu diresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pengantar, bukan lagi bahasa kedua yang dipelajari atau diambil oleh mahasiswa yang mengambil bahasa pertama, bahasa utama ya, tetapi bahasa Indonesia sudah diajarkan menjadi bahasa utama dan menjadi program studi yang sama dengan program-program studi bahasa yang lain. Untuk tahun lalu itu ada berapa mahasiswa asing yang mengambil jurusan bahasa Ya, Indonesia? untuk tahun lalu karena kebetulan kita baru angkatan pertama ya, itu sangat banyak sekali, dan antusias mahasiswa Mesir itu sangat besar kepada bahasa Indonesia, yang tercatat lebih dari 265 begitu, bahkan hampir di angka 300. Lalu kemudian sempat ikut perkuliahan di angka 265 gitu, 265 gitu, hingga terakhir data kita dapatkan kemarin mereka yang mengikuti ujian sekitar 250-an gitu, atau 260-an. Kalau dilihat dari data, tujuan mahasiswa asing mengambil jurusan bahasa Indonesia sebenarnya untuk apa? Banyak motif. Kalau misalnya kita tanya secara personal, karena memang kebetulan kan sistem di Al-Azhar itu kan biasanya penerimaan mahasiswa itu pertama dilihat dari nilai rata-rata, kan begitu ya. Yang kedua memang ada semacam ujian masuk ya, dan tentunya karena kita dilibatkan sebagai, kalau status kita namanya disebut khabirul lugha gitu ya, tidak tercatat sebagai dosen asli yang memang masuk dalam Idaroh Azhar, tapi dianggap sebagai ahli bahasa yang didatangkan dari negara penuturnya, kan begitu ya. Namun kita sudah tercatat memang sebagai pengajar mudaris ya, mudaris lugha, dan hanya saja karena kita tidak tercatat sebagai dosen tetap, untuk tahun lalu kita belum dilibatkan untuk menguji mereka, jadi kita tidak tahu secara khusus apa tujuan motifnya. Tapi kalau secara personal saat kita ngajar atau beberapa kita lakukan observasi, kita wawancara dan lain sebagainya, banyak motif mereka itu. Motif yang paling utama mereka itu ngambil bahasa itu adalah adanya kedekatan emosional secara agama antara Indonesia dengan Mesir yang sama-sama agama Islam ya. Ya, di samping itu memang mereka melihat ada keunggulan orang Indonesia ya, di mana Indonesia itu ketika berinteraksi masyarakatnya ramah dan lain sebagainya, itu yang budaya yang juga menurut kami sebagai nilai jual ya buat orang Mesir yang ingin mempelajari budaya Indonesia ya. Dan faktor-faktor lainnya tentu ya, kalau misalnya kita di bahasa kedua kemarin dan sekarang ya, faktor lainnya
mereka melihat peluang yang cukup besar ketika mereka menguasai bahasa Indonesia, ya peluang kerja maksudnya, dan peluang-peluang yang sifatnya ekonomi, karena memang Indonesia negara yang besar gitu ya, meskipun dari tingkatan ekonomi kita belum masuk negara maju, tapi negara berkembang kan dibandingkan Malaysia. Tapi keinginan mahasiswa Mesir itu, apalagi terutama kalau mereka yang punya background pengetahuan azhar yang kuat ya, kan rata-rata Mesir itu sudah hafal Quran, lalu mereka ya setidaknya menguasai bahasa Arab ya, fusha gitu ya. Jadi keinginan mereka untuk menjadi pengajar, keinginan mereka untuk ya terjun dalam dunia akademik, ya, misalnya dalam artian sebagai guru yang bisa diberdayakan ketika mereka masuk ke peluang ngajar misalnya di beberapa institusi pendidikan yang di Indonesia, itu menjadi peluang-peluang gitu. Di samping memang motif-motif yang lain, karena memang mereka bahasa dan terjemah tadinya banyak yang mereka bisa lakukan ya, mereka bisa terjun misalnya di tempat pariwisata ya sebagai guide dan lain sebagai pemandu wisata, dan banyak-banyak hal lain lah yang menyebabkan mereka masuk memilih bahasa Indonesia. Berarti sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah masuk ke Universitas Al-Azhar pada tahun 2019. Sekitar 2019 ya. Nah, Tapi baru benar-benar dirasmikan menjadi bahasa utama 2025. 2025. Terakhir, saat apa tantangan antum mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing, khususnya mahasiswa Mesir? Sejak tahun 2022 kita dilibatkan sebagai pengajar bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Yang kita alami praktiknya di kelas ya, di antara tantangan terbesar itu adalah kesulitan kita dalam menjelaskan kaidah bahasa Indonesia yang mereka perlu pahami, karena memang ada sedikit perbedaan karakter dalam kaidah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab tentunya ya. Salah satu contoh kita katakan, mereka tuh diantaranya sedikit kesulitan memahami ketika kita menjelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif, kalimat pasif. Dalam bahasa Arab padanannya itu yang kita sebut dengan majhul dengan ma'lum. Tapi ketika kita masuk dalam kalimat aktif pasif bahasa Arab disebut dengan majhul dengan ma'lum, kita katakan ya, itu tidak ditemukan lagi perubahan struktur pola kalimat antara ya, kalau misalnya kita katakan SPOK, subjek predikat objek, di mana ada perubahan dari objek ke subjek ya, lalu subjeknya tidak disebutkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia objeknya menjadi subjek itu, tapi subjeknya dibelakangkan, bukan menjadi objek ya, tetapi tetap menjadi subjek dengan menyebutkan oleh. Misalnya ayah membaca Quran dibaca oleh ayah. Pertanyaan paling sering di antara mereka yang agak sulit memahami diantaranya ya, karena banyak problem-problem itu dari sisi tata bahasa. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Arab ketika objeknya maf'ul ya, kita katakan itu kan berubah jadi naibul fa'il, bukan berubah jadi fa'il. Otomatis itu maf'ulnya tidak ada lagi itu. Jadi mereka akan bertanya itu, jadi apa gunanya Pak ada perubahan struktur polanya gitu. Jadi ada logika-logika kebahasan yang mungkin secara budaya berbeda, itu yang kadang kita kesulitan memahamkan mereka ya. Di antara yang lain banyak ya, dari sisi pengajaran dan lain sebagainya, terutama dari sisi bahasa ya. Ya, kesulitan mereka yang paling lumrah atau banyak kita temukan itu saat mereka mengucapkan penuturan huruf P ya, yang biasanya mereka huruf B ya. Kemudian huruf juga yang sangat sulit mereka untuk melatih huruf eng gitu ya. Itu kesulitan itu dari sisi kebahasaan. Adapun sisi-sisi lain yang kita temukan kesulitan yang ketika mengajarkan mereka itu saat mereka misalnya dalam pengkondisian kelas ya. Salah satu faktor kekurangan kita, seperti yang antum ketahui sendiri bahwa Al-Azhar bisyaklin am, kita katakan kan model pembelajarannya sifatnya muhadarah begitu ya, dan itu merupakan salah satu kendala utama kita untuk memahamkan bahasa, di mana bahasa tidak mungkin bisa dipahamkan hanya sekadar sakofa, tetapi dia harus dipraktekkan karena ada 4 kemahiran bahasa tadi yang itu sangat sulit kita mengajarkan dengan jumlah misalnya satu kelas dalam mudaraj yang cukup luas berisi 50 hingga 100 bahkan 150, hampir kita katakan mungkin bagi yang serius yang bisa, dan bagi yang punya ghirah tinggi yang dia mampu menguasai dengan cepat gitu, tapi bagi yang hanya dia datang duduk dengar pulang ya, itu mereka mengalami kesulitan sekali. Dan kita akui dari evaluasi kita kemarin saat ujian ya, bahkan kita katakan kalau mengikuti standar kita yang ada, bahkan di angka 50% itu mereka itu masih belum tercapai. Sudah Ustaz, syukran kasihan Ustaz. Sama-sama, terima kasih.